Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Amira Faras Maulidita, bisa dipanggil Ibu Dita. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu memahami pengertian dan ciri-ciri perubahan sosial budaya. Yang kedua adalah siswa mampu untuk menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Nah, jadi tema kali ini adalah perubahan sosial budaya. Nah, sebelumnya dari kalian ada yang tahu tidak perubahan sosial budaya itu apa? Kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelasin ya. Perubahan sosial budaya itu memiliki banyak arti menurut beberapa para ahli. Di antaranya menurut Selo Sumarjan, yaitu perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi yang berubah itu hanya lembaga kemasyarakatan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Kinsella Davis, yaitu perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakatnya. Baik, jadi perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik bersifat material maupun non-material. Itu tadi adalah pengertian dari perubahan sosial budaya. Nah, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri perubahan sosial budaya. Kalian ada yang tahu nggak apa saja sih ciri-ciri perubahan sosial budaya itu? Nah, anak-anak, ciri-ciri perubahan sosial budaya itu yang pertama yaitu perubahan yang terjadi sangat tergantung pada dinamika masyarakat itu sendiri, sehingga mempengaruhi tingkat kecepatan atau kelambatan proses perubahan tersebut. Yang kedua, yaitu perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti oleh perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Nah, ciri perubahan sosial yang ketiga yaitu suatu perubahan dalam masyarakat yang cepat biasanya akan diikuti oleh timbulnya keadaan yang kacau. Hal ini terjadi karena orang harus belajar menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Ciri yang keempat yaitu perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebudayaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang itu saling berkaitan. Nah, kebendaan seperti material dan non-material itu spiritual. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ayo, apa saja sih bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu? Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Perubahan yang dilihat dari waktunya ini dibagi menjadi dua. Ada perubahan lambat atau evolusi, yang kedua ada perubahan cepat atau revolusi. Nah, perubahan lambat atau evolusi yaitu perubahan terjadi dalam sendirinya, tidak berdasarkan pada rencana tertentu. Perubahan ini terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru bersamaan dengan pertumbuhan dalam masyarakat. Contohnya dari perubahan lambat atau evolusi yaitu dengan adanya modernisasi atau beberapa perubahan sosial seperti sistem transportasi dan sistem perbankan. Yang kedua yaitu perubahan cepat atau revolusi. Perubahan sosial budaya yang cepat dan menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat disebut dengan revolusi.
Revolusi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Ukuran kecepatan reformasi sebenarnya relatif, karena revolusi dapat memakan waktu yang lama. Nah, contoh dari perubahan cepat atau revolusi seperti gambar yang di layar, yaitu pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi ini merupakan salah satu bentuk revolusi bangsa, yaitu dari keadaan bangsa jajahan menjadi bangsa yang merdeka. Bentuk perubahan sosial budaya yang kedua yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perubahan dilihat dari pengaruhnya ini dibagi menjadi dua nih. Yang pertama ada perubahan yang pengaruhnya kecil, yang kedua perubahan yang pengaruhnya besar. Dilihat dari pengaruhnya, perubahan dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil, yang kedua perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Nah, contoh dari perubahan yang pengaruhnya kecil seperti gambar di atas, yaitu model pakaian ya. Gambar perubahan model pakaian, jadi perubahan seperti itu tidak membawa apa-apa bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, perubahan pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Perubahan ini memengaruhi berbagai lembaga kemasyarakatan. Seperti gambar di atas, yaitu industrialisasi di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem pekerjaan, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya. Dibagi menjadi dua nih, ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan dalam perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan, agen perubahan atau agent of change memainkan peran penting. Agen perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Nah, contohnya nih dari perubahan yang tidak direncanakan yaitu teknologi seperti handphone dan internet. Terus yang kedua seperti bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2003 yaitu bencana alam tsunami di Aceh. Merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Bencana ini mengakibatkan ratusan orang kehilangan tempat tinggal, bahkan ratusan jiwa meninggal akibatnya terjadinya banyak perubahan di masyarakat seperti berkurangnya jumlah penduduk. Nah, seperti saat ini juga nih, pandemi COVID-19 itu termasuk contoh dari perubahan tidak direncanakan. Anak-anak, untuk materi pelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan buat kalian yang sedang belajar di rumah tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.